Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Talk, sebuah acara podcast mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu pagi jam 9 sampai dengan 10 pagi. Nah, acara ini saat ini sudah memasuki episode yang ke-40. Jadi sudah selama 40 hari berturut-turut 40 minggu kita mengundang expert di bidang ekspor yang tidak hanya dari dalam negeri saja, tetapi dari luar negeri juga kita undang untuk mengobarkan semangat mengenai ekspor. Nah, pada pagi hari ini kita kehadiran expert dari luar negeri, kita kehadiran expert dari Jeddah. Beliau ini sahabat saya, teman saya. Beliau ini adalah Kepala ITPC Jeddah, Bapak Muhammad Rifai Abbas. Selamat pagi, Bos. Selamat pagi, Bos Haris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kita pagi ini bicara mengenai ekspor, Pak Rifai. Jadi tadi sudah kami sampaikan, acara ini sudah ke-40, jadi pada episode kali ini ya tentunya kita ingin menghadirkan yang spesial lah. Makanya disimpan nih sebenarnya Pak Rifai untuk episode yang ke-40. Nah, episode ini cukup menarik. Jadi temanya karena Pak Rifai ini kan di Saudi. Ya, kita ingin kalau jualan itu yang dapat pahala juga. Ya, jadi tema pada pagi hari ini adalah ekspor yang dapat laba dan pahala besar ke Saudi Arabia. Nah, ini nggak tahu nih nanti ceritanya kita mau seperti apa. Apakah harus didoa-doain atau bagaimana nih? Nah, tapi kita akan bicara lebih detail lagi mengenai Pak Rifai. Pak Rifai jadi sudah berapa lama nih berada di Arab Saudi, bertugas di Jeddah? Sudah 1,5 tahun ya kalau nggak salah ya Pak Rifai ya? Sudah 2 tahun Pak Haris. Waduh, udah nggak terasa nih. Belum dikunjungi sama Pak Haris di sini. Aduh, ya kita nunggu undangan lah. Nanti kita segera ke sana setelah Pak Rifai mengundang dan tentunya setelah kondisi memungkinkan. Amin, insya Allah. Nah, acara ini Pak Rifai tadi sudah kami sampaikan, kita undang expert dari dalam dan luar negeri. Kita live-nya di TV Desa dan juga di channel saya nih, Expert Indonesia. Jadi kita kobarkan semangat mengenai ekspor. Nah, kita ingin tahu lebih detail lagi mengenai pasar non-tradisional, pasar Arab Saudi. Seperti kita ketahui bersama, ya sebelum pandemi itu jamaah haji Indonesia kan paling besar nih untuk ke Saudi Arabia. Dan tidak itu saja, kelihatannya diaspora kita di sana pun juga nomor 2 nih, terbesar di dunia. Kita ingin tahu, kita nggak akan bicara terlalu teoritis Pak Rifai. Jadi ini karena kita ingin menyebarkan semangat mengenai ekspor, kita ingin tahu tips dan triksnya dari Pak Rifai, khususnya di pasar Saudi Arabia. Nah, kepada pemirsa sekalian, sebelumnya ini Pak Rifai ini sekilas ingin jelaskan dulu, boleh ya Pak Rifai ya? Jadi Pak Rifai ini satu angkatan sama saya, masuk di Kementerian Perdagangan. Kemudian saya banyak dibantu oleh beliau nih. Saya ingat dulu tahun 2009 ya, kita sama-sama coba dapat beasiswa. Kita dapat beasiswa di Stunet di Belanda. Dan itu perjuangannya sama-sama, akhirnya kita berhasil dapat di sana. Setelah melalui proses yang ya cukup panjang lah akhirnya. Dan akhirnya kita sama-sama punya cita-cita mungkin pada waktu itu. Ya ingin menjadi salah satu yang terbaik lah dari Kementerian Perdagangan, dan salah satunya ingin membawa produk Indonesia ke luar negeri. Nah, saya pada waktu itu ingat nih Pak Rifai, di akhir-akhir waktu kuliah itu saya sempat nginep beberapa hari itu di rumah Pak Rifai, di apa namanya, kos-kosannya Pak Rifai itu. Nah, itu terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Nah, terus kemudian Pak Rifai itu juga bareng-bareng periode sebelumnya, jadi sebelum di ITPC Jeddah, beliau ini adalah Wakil Kepala ITPC Barcelona. Nah, Budapest, betul. Budapest. Maaf Pak Rifai, ITPC Budapest. Karena saya belum pernah ke sana juga sih, jadi kelewatan tuh. Saya belum pernah ke Budapest dan belum pernah ke Jeddah. Tapi khusus yang Jeddah ini janji ya, sebelum pulang saya harus ke sana nih Pak Rifai ini. Harus. Alhamdulillah. Nah, siap. Nah, jadi supaya lebih detail lagi, kita ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Rifai mengenai pasar Saudi Arabia dan kira-kira bagaimana
produk kita bisa masuk ke sana. Silakan Pak Rifai. Terima kasih Pak Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekspor dulu ya. Siap. Salam ekspor. Jadi kalau kita bicara mengenai pasar Arab Saudi, ini pasar Arab Saudi memang merupakan pasar terbesar Pak Haris di kawasan Timur Tengah ya. Timur Tengah maupun di kawasan GCC. Kenapa? Karena memang kalau kita melihat ekspor non migas kita ke kawasan Timur Tengah secara agregat itu dari nilai 6 miliar dolar ya ke kawasan Timur Tengah, Arab Saudi ini posisi yang pertama Pak Haris. Jadi 1,3 miliar dolar data tahun 2020 paling besar itu adalah ke Arab Saudi. Nah, kalau kita melihat dari sisi populasi Arab Saudi untuk kawasan GCC itu ada enam negara Pak. Ada Oman, ada Bahrain, ada UAE, ada Kuwait, ada apa lagi di situ tuh? Ada Qatar. Nah, kurang lebih ada 6 negara. Nah, 60% dari populasi di GCC itu ada di Arab Saudi. Jadi 30% ya. Populasi 35 juta Pak Haris. Ya kan? Nah, jadi kalau kita melihat struktur ini, kita bisa memahami bahwa memang di kawasan GCC, Arab Saudi ini adalah mitra utama kita sebenarnya. Pasar utama Indonesia, pasar ekspor non migas Indonesia utama ke kawasan Timur Tengah. Nah, ini menjadi bisa dipahami karena kita melihat bahwa diaspora kita adalah yang terbesar setelah Malaysia kalau nggak salah ya. Malaysia. Ada berapa jumlahnya nih Pak di sana? Jumlahnya itu memang berbeda-beda datanya. Kalau data dari data resmi atau data tidak resmi gitu ya? Nah, ya data yang dikeluarkan dari statistiknya Saudi itu kurang lebih ada 850.000. Tapi data yang ada dari tim imigrasi maupun yang ada di KJRI Jeddah itu kurang lebih ada 350.000 Pak. 350.000 orang Indonesia. Cukup besar, tapi beberapa pihak juga meyakini bahwa jumlah ini jauh lebih besar. Maksudnya itu yang dokumen ini juga banyak, bisa 2-3 kali lipat. Nah, di luar jumlah itu, kita juga punya jamaah haji dan umroh. Jamaah haji kita itu data tahun 2019 ada 231.000, ya kan? Kemudian umroh kita itu ada kurang lebih 1,2 juta orang, ya, data tahun 2019. Kedua setelah Pakistan itu 1,6. Nah, dari angka ini tentunya kita bisa memahami 1,2 berarti dalam sebulan jumlah jamaah Indonesia yang ke Arab Saudi itu ada kurang lebih 100.000 Pak Haris. Itu ya sebelum pandemi ya berarti ya? Itu sebelum pandemi ada 100.000 berarti jamaah. Wah, paling rata-rata menghabiskan waktu di Arab Saudi lebih dari 5-6 hari, rata-rata 9 hari. Nah, kita berbicara dari sisi umroh haji sudah berapa kebutuhan haji, kebutuhan mereka selama di sini. Belum dari sisi haji itu kurang lebih 35 sampai 40 hari di sini. Pak bisa hitung berapa kali mereka makan, ya kan? Ya. Lagi kebutuhan dari diaspora, ya kan? Diaspora yang ada di sini, katakanlah 350.000 orang, gitu kan? Berapa? Kemudian restoran-restoran Indonesia yang ada di sini berapa? Berapa banyak? Ada lebih dari mungkin 100 restoran yang ada di Arab Saudi. Jadi memang peluang ke Arab Saudi ini cukup besar sekali. Artinya peluang untuk produk-produk Indonesia masuk ke Arab Saudi sangat besar. Nah, produk-produk apa yang paling banyak masuk ke Arab Saudi? Kita bicara, memang kalau kita bicara dari sisi nilai, kita melihat bahwa yang pertama itu adalah produk-produk otomotif. Itu yang pertama. Tapi produk-produk arang, CPO, kemudian kertas, produk makanan olahan, ikan, apalagi plywood, arang, itu juga salah satu atau di antara 10 produk utama yang paling banyak diekspor ke Arab Saudi.
Nah, tadi kalau yang produk-produk itu berarti bukan untuk jamaah haji ya Pak Rifai ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Rifai. Atau kalau diaspora Indonesia juga itu bukan menggunakan produk-produk tersebut, itu berarti untuk masyarakat Arab Saudi pada umumnya, atau bahkan GCC tadi. Nah itu yang mau saya katakan Pak Haris. Jadi kalau kita mencoba mengkategorisasi pasar di Arab Saudi, nah ini ada pasar yang katakanlah pasar reguler kita itu adalah sebenarnya pasar dari konsumen yang di Arab Saudi, artinya penduduk Saudi. Itu ada kurang lebih 70%. 70% ada 21 juta dari 35 juta orang Saudi. Nah, pasar kita, pasar ekspatriat itu ada 14%, Pak. Nah, jangan lupa bahwa di Arab Saudi ini ada 2 organisasi internasional yang berbasis, yang bermarkas di Jeddah. Ada OIC, Organization of Islamic Countries, ada juga ISDB, Islamic Development Bank. Nah, Saudi ini juga menjadi khususnya Jeddah, Makkah, dan Madinah yang berada di kawasan akreditasi Jeddah kami, itu menjadi pusat apa? Pusat tujuan wisata religius ya. Nah, jadi Saudi ini bukan hanya sebagai istilahnya bukan hanya sebagai tempat organisasi internasional, tapi juga menjadi trendsetter, Pak. Trendsetter dalam hal makanan, fashion dan lain-lain. Kenapa? Karena orang berkumpul di sini. Jamaah dari berbagai negara menjadikan Saudi Arabia ini sebagai pusat mode, pusat referensi dari produk makanan, dari produk fashion, dari produk yang berbasis syariah. Karena mereka meyakini bahwa pusat penyiaran agama Islam, bahwa pusat referensi ajaran-ajaran Islam kan ada di sini. Jadi segala hal yang berbau atau terkait dengan ajaran agama pastinya referensinya merujuk ke Arab Saudi. Nah, ini berarti tadi betul ya yang ekspor bisa dapat pahala. Nah, itu salah satunya ke Arab Saudi itu berarti. Iya, karena bagi kita ketika kita ditempatkan di suatu negara, misalnya di Arab Saudi ini, kita bukan hanya melayani di Arab Saudi ya, di Jeddah khususnya, bukan hanya melayani pedagang, tapi juga kita melayani bagaimana pelayan Duyufur Rahman atau tamu-tamu Allah, ya kan? Oh ya, itu juga sangat relevan dengan judulnya Pak Haris nih, luar biasa. Ya. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Rifai, ternyata Arab Saudi itu tadi tidak hanya tujuan produk saja, ekspor saja ya, tadi menjadi salah satu tujuan wisata juga. Dan mungkin sebagai informasi Pak Rifai, Arab Saudi ini sudah ngebid menjadi salah satu tuan rumah World Expo nanti di 2030 Pak Rifai. Jadi yang di sekarang di Dubai itu akan dilakukan lagi di Arab Saudi. Tapi kita nggak tahu apakah nanti menjadi terpilih atau tidak Arab Saudi. Nah, tapi kita sebelum bicara lebih detail nih Pak Rifai, supaya ada gambaran kepada pemirsa sekalian, karena tadi kami sampaikan acara ini akan rerun juga di TV Desa dan juga di channel kami Ekspor Indonesia. Jadi supaya yang tidak lihat secara langsung saat ini, ketika nanti lihat tayangannya lagi bisa ada gambaran secara utuh. Apa itu pasar Saudi Arabia, besarnya seperti apa, dan yang paling utama ITPC Jeddah itu tugas dan fungsinya seperti apa. Bisa di-share Pak Rifai apa semacam video atau presentasi kepada kami semua? Baik Pak Haris, ini mungkin biar teman-teman pemirsa, penonton punya gambaran apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh ITPC Jeddah. Nah, kita punya video nih Pak. Izin Pak ya, saya share ya Pak Haris ya. Boleh, silakan. 5 menit nih Pak, nggak apa-apa lamanya. Boleh. Biar ada gambaran lebih jelas nih. Ya, ini karena kita harus membela, melindungi, dan memberdayakan UMKM kita agar naik kelas.
Ini salah satu tugas terpenting Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan akan selalu siap mengakomodasikan dengan seluruh perwakilan kami yang jumlahnya 46 di seluruh dunia, dan dalam hal ini adalah di Saudi Arabia dan di sekitarnya, kami siap untuk membantu UMKM. Teknis Perdagangan atau Indonesian Trade Promotion Center Jeddah bertugas untuk meningkatkan kinerja ekspor non-migas Indonesia ke Arab Saudi melalui berbagai kegiatan dan program, diantaranya pameran dagang, fasilitasi bisnis matching maupun fasilitasi bisnis meeting antara para pengusaha Arab Saudi dan pengusaha Indonesia.
Wah, mantap, Cukup, Haris. Pak Rifai. Mantap sekali itu. Luar biasa tuh. Ternyata kegiatannya sangat banyak sekali dan masih menyempatkan, sekali lagi ini terima kasih Pak Rifai untuk sharing-sharing mengenai potensi ke Arab Saudi ke saya tentunya dan kepada pemirsa kita nih Pak Rifai. Mungkin bisa lebih jelaskan lebih detail. Tadi saya lihat kantornya luar biasa tuh, bagus sekali tuh. Di lokasinya di mana tuh Pak Rifai? Ini kalau di Indonesia nih jalurnya Sudirman Tamrin nih Pak. Kita Wah. di persimpangan antara Madinah Road sama King Abdullah Road. Jadi ya kawasan bisnis Pak. Dan memang banyak perusahaan-perusahaan besar juga berkantor di kawasan ini Pak Haris. Luasnya Jadi ada berapa tuh? Luasnya luas sekali. kantor kita itu kurang lebih 653 square meter ya. Jadi untuk bagian dalamnya itu ada hampir 500 meter Pak, luarnya hampir 200. Nah, dalamnya ini ruang pamernya cukup besar. Nah, ini juga sebenarnya jadi kita mempromosikan produk-produk Indonesia Pak sebagai ruang display. Jadi teman-teman UMKM, teman-teman eksportir, silahkan kita dengan tangan terbuka menerima sampel dari produk Bapak Ibu sekalian untuk kita pajang. Jadi ketika ada pengusaha Saudi yang datang ke kantor kami, dia bisa melihat, mungkin bisa merasakan, bisa memegang, bisa mengetahui kualitas dari produk Bapak Ibu sekalian, dan tentunya yang kita harapkan mereka tertarik dan mau mengimpor, membeli produk Bapak Ibu sekalian. Jadi kami juga mengencourage teman-teman pengusaha, silahkan kalau ada memang produk-produk yang berkualitas, yang memang ingin dipasarkan di pasar Arab Saudi, kami dengan tangan terbuka akan menerima bukan hanya sampel tapi juga katalog maupun brosur dari produk-produk Bapak Ibu sekalian. Wah, berarti bisa ya nih Pak Rifai ya, para UKM, para pelaku usaha Indonesia yang ingin mendisplay produknya di kantor ITPC memungkinkan ya Pak Rifai ya? Memungkinkan sekali Pak Haris. Ini masih ada beberapa slot yang masih bisa kita tambah produk-produk dari Indonesia, Pak. Siap. Luar biasa nih Pak Rifai. Nanti mungkin setelah jeda kita akan diskusi lebih lanjut mengenai caranya, displaynya itu seperti apa, cara pengirimannya bagaimana. Tapi saya ingin dapat gambaran lebih luas lagi nih terkait kegiatan ITPC tadi, karena disampaikan di video tadi ada juga kegiatan business matching. Tadi juga ada promosi produk Indonesia melalui YouTuber ya tadi ya kalau nggak salah ya, sosial medianya juga ada. Kemudian tadi saya sempat lihat ada iklan tuh di jalan besar sekali itu Pak Rifai. Bisa jelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut Pak Rifai? Oh iya, sama satu lagi, kelihatannya produk Indonesia sudah cukup banyak ya masuk di sana ya Pak Rifai ya? Banyak Pak, di zaman saya ada mungkin udah lebih dari 50 Pak, 50 produk baru Indonesia yang masuk Arab Saudi. Memang rata-rata produk-produk makanan Pak Haris, makanan dan untuk makanan ini nih, Pak Rifai bisa kasih tips dan triksnya. Kalau nggak salah kan suaranya nggak kedengaran Arab Saudi berbeda. Ya tentunya berbeda setiap. Suaranya nggak kedengaran Pak Haris. Bagaimana Pak Haris? Suaranya terputus Pak. Ya, maaf. Bisa diulangi Pak? Ya, ini maaf ada gangguan jaringan. Nah, setiap negara ini kan pasti ada peraturan yang berbeda-beda nih Pak Rifai. Nah, khusus untuk Arab Saudi, jadi apakah memang ada peraturan tertentu yang harus dipenuhi apabila produk Indonesia ingin masuk ke sana? Ya, terima kasih Pak Haris. Jadi memang kalau bicara mengenai ketentuan untuk masuk ke pasar Arab Saudi, khususnya untuk makanan Pak ya, secara umum sih apa yang berlaku di Indonesia itu juga berlaku di Arab Saudi. Nah, cuma memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya terkait produk-produk yang daging, ikan, dan unggas. Nah, ini perlu ada sertifikasi Pak. Sertifikasi dalam artian bahwa biasanya intinya gini mungkin Pak Haris ya. Jadi seluruh produk baik itu makanan maupun non makanan itu harus terdaftar di otoritas yang terkait di Arab Saudi. Untuk produk makanan dia harus terdaftar di Saudi Food and Drugs Authority.
Badan POM-nya kita lah, Badan POM-nya Saudi. Selain makanan, dia harus terdaftar di Saudi Metrology and Quality Organization. Itu ada namanya SASO. Ya. Nah, untuk produk makanan, ada beberapa produk yang mensyaratkan selain ada sertifikasi halal, produk itu juga harus dilakukan sertifikasi dari pabrik yang mengirimkan produk tersebut. Nah, khusus untuk produk daging, ikan, kemudian unggas, ini semuanya bukan hanya produk saja yang didaftarkan atau tersertifikasi, tapi pabriknya juga harus tersertifikasi atau harus di-approve. Bagaimana caranya? Biasanya nanti dari pihak SFDA mereka akan melakukan kunjungan, Pak. Kunjungan atau site inspection ke pabrik-pabrik yang pengelola yang membuat dari produk-produk ekspor tersebut. Okay. Kurang lebih begitu, Pak Haris. Ya. Nah, soal bahasa nih. Soal bahasa mungkin Pak Rifai bisa memberitahu lebih detail. Karena kan kalau di negara-negara lain, oke lah bahasa Inggris lebih mudah lah kita memahami. Nah, untuk di Arab harus pakai bahasa Arab juga ya Pak Rifai ya berarti ya? Harus, Pak. Harus. Jadi ketika produk itu akan dipasarkan, tentunya kan dia harus terdaftar. Nah, untuk terdaftar itu desainnya, layoutnya itu harus dikirim terlebih dahulu ke importirnya biasanya untuk mendaftarkan ke sana. Nah, salah satunya adalah persyaratannya bahwa harus dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Khususnya ada bagian nutrition fact-nya, misalnya al-muwasafat ya, kalau bahasa Arabnya itu harus ada gitu. Selain nutrition dia juga harus ada ingredients-nya, itu juga semuanya harus dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itu Pak Haris. Jadi bahasa Arab itu sebuah kewajiban, Pak, kalau kita ingin memasarkan produk kita ke Arab Saudi. Ya. Dan luar biasanya Pak Rifai ini kan lulusan sastra Arab nih. Jadi soal bahasa tidak menjadi kendala nih, pemirsa sekalian, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini satu hal lagi yang menarik yang sempat ini kita share ya Pak Rifai ya. Dulu ketika Pak Rifai kembali lagi di Budapest, waktu itu saya sempat sampaikan bahwa ini harusnya di Arab Saudi nih. Nah, ternyata betul, alhamdulillah yang pada waktu itu baru ngobrol-ngobrol saja ternyata menjadi doa juga tuh Pak Rifai. Dan akhirnya sekarang Pak Rifai bisa berada di Arab Saudi, betul sekali. Nah, Pak Rifai, nanti kita akan bicara lebih detail lagi, tapi ini ada beberapa pesan yang akan lewat supaya kita bisa mengatur lebih lanjut. Silakan. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Talk, sebuah acara podcast mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu pagi jam 9 sampai dengan 10 pagi. Acara ini bisa disaksikan di TV Desa dan rerunnya di channel kami di Export Indonesia, dan juga bisa disaksikan juga melalui aplikasi kami yang bisa di-download di Google Play, aplikasi Export Indonesia. Nah, kembali lagi saat ini kita kehadiran ekspor dari Arab Saudi, Kepala ITBC Jeddah, Pak Rifai, Muhammad Rifai Abbas. Nah, Pak Rifai, kita teruskan nih ngobrol-ngobrol santai kita nih, Pak Rifai. Siap, Pak. Ya, nah ini ada beberapa pertanyaan dari saya, tadi sudah ada beberapa kami sampaikan, dan juga ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin Pak Rifai berkenan menjawabnya mengenai, wah ternyata banyak sekali nih fans Pak Rifai untuk masuk ke pasar Saudi Arabia nih. Beberapa saja, ini satu nih untuk produk, kembali lagi banyak UKM Indonesia sebagian besar produk makanan dan minuman ya. Mungkin secara garis besar nanti Pak Rifai bisa menjelaskan bagaimana cara memasuki pasar Saudi Arabia khususnya produk makanan dan minuman. Karena tentunya untuk produk makanan dan minuman itu menurut saya syaratnya akan menjadi lebih sulit ya, karena itu produk yang dimakan manusia, dan saat ini seperti kita ketahui bersama faktor kesehatan itu menjadi hal yang utama. Nah, ini ada beberapa yang bertanya, satu mengenai kelapa Indonesia bisa masuk UAE atau tidak. Kemudian produk turunan lebah madu masih bisa bersaing tidak untuk pasar Saudi
Arabia, dan ini juga rempah-rempah kita untuk produk kapulaga dan cengkeh. Mungkin itu dulu Pak Rifai. Ada 3 pertanyaan mengenai sebagian besar menang produk food and beverage, produk makanan atau turunan dari makanan. Silakan Pak Rifai tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Haris. Jadi kalau kita bicara mengenai bagaimana sebenarnya cara kita untuk memasukkan produk ke Arab Saudi, sama seperti negara-negara yang lain memang. Kalau kita melihat itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Pertama terkait dengan harganya Pak. Karena Arab Saudi ini adalah pasar yang terbuka Pak. Jadi lebih dari 60% kebutuhan pangan Arab Saudi ini diambil atau dipasok dari luar negeri. Jadi tentunya ketika kita mau memasuki pasar Arab Saudi, kita berkompetisi bukan hanya dengan produk dari Indonesia saja ya, berarti Pak Rifai ya. Dari 192 negara yang lain gitu Pak. Makanya harganya harus kompetitif. Selain tentunya kualitasnya harus oke Pak. Kemarin kebetulan saya juga ada salah satu eksportir Pak, eksportir home decor. Kemudian bertanya kepada saya, Pak, tolong dong Pak, saya mau ngirim carikan pasar Pak. Tapi sebelumnya saya minta kalau ada website yang menggambarkan tentang kebutuhan furniture atau home decor gitu ya. Saya kasih ke beberapa, kemudian dia cari. Nah, ada satu produk yang menurut beliau, Pak Rifai ini di kita apakah benar harganya sekian Pak? Jadi kalau di sini tuh harganya 55 real Pak. Berapa itu rupiahnya Pak Rifai? Sekitar 200-an, 200 ribuan Pak. 200 ribu ya. 200 ribu. Nah, harganya bilang, Pak ini nggak salah harganya. Saya bilang, ya harga yang ada di online ya begitu Bu. Harga kami ini Pak, kami jual, biasanya itu di atas 1 juta Pak. Kok di sana bisa 500? Nah, maksud saya, apa benar harganya seperti itu? Jadi, ya kita nggak mungkin nggak benar ya harganya. Ini Bapak Ibu mungkin memperhatikan masalah tersebut gitu. Jadi sangat kompetitif sekali pasar di Arab Saudi, dan juga orang Saudinya ini ketika mereka akan melakukan transaksi, mereka pasti akan mengunjungi pabrik Bapak Ibu sekalian. Jadi memang sangat selektif sekali mereka. Itu pertama dari sisi harga, kemudian dari sisi kualitasnya. Kemudian Bapak Ibu juga harus memperhatikan dari sisi konsistensi dalam artian kesinambungan. Jadi kita berbicara ekspor, kita bicara mengenai hubungan atau kerjasama jangka panjang, ya kan? Dan yang terakhir adalah terkait dengan regulasi atau ketentuan impor di negara setempat. Nah, Arab Saudi ini saat ini Pak Haris lebih banyak memang kalau kita melihat rujukan kebijakan yang dibuat oleh otoritas yang ada di Arab Saudi banyak berkiblat ke Amerika dan Eropa, Uni Eropa. Sangat strict sekali mereka, dan juga kita melihat dinamika dari regulasi yang ada di Arab Saudi ini sangat cepat. Artinya pergantian atau dia mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Nah, baru-baru ini misalnya Bapak Ibu ada ketentuan tentang sertifikat food hygiene, kemudian ada ketentuan tentang sertifikat organik. Ini semuanya Bapak Ibu juga harus memahami gitulah, harus bisa mengadjust dengan ketentuan atau regulasi yang ditentukan oleh Arab Saudi. Selain itu tentunya ketika Bapak Ibu melakukan komunikasi, Bapak Ibu juga harus melakukan background checking terkait dengan importir yang akan melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu. Ini sangat penting sekali karena banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita salah memilih importir itu, ya kan? Nah, terkait dengan produk Pak Haris. Itu betul. Terkait dengan produk kelapa ini potensial Pak. Jadi kelapa, madu, apalagi rempah itu kayak misalnya rempah-rempah seperti cengkeh. Ini kan kapulaga dan apa tadi Bapak bilang itu juga banyak dibutuhkan karena kita lihat kalau makanan-makanan di Saudi, misalnya nasi mandi atau kapsa itu kan pasti ada pakai gardamut Pak, kapulaga gitu kan, ada cengkeh di situ. Yang Pak Ibu sampaikan tadi memiliki pasar Pak di sini, memiliki pasar, cuma memang masalahnya apakah dari sisi harganya bisa bersaing Pak.
bisa bersaing dengan pasokan dari negara lain. Yang ingin mau saya katakan, Pak, ketika kita masuk ke Saudi atau ke pasar Timur Tengah, Indonesia ini secara market share atau dengan negara-negara ASEAN, kita masih berada di posisi keempat, Pak. Untuk negara di kawasan Timur Tengah, kita masih kalah dengan Vietnam, kita masih kalah dengan Thailand, dan kita masih kalah dengan Malaysia kalau nggak salah, Pak. Kita berada di posisi keempat. Untuk kawasan di Saudi sendiri, itu market share kita, Pak, hanya 1,5% Pak dari total impor Saudi dari dunia. Kita juga masih di posisi 18, masih kalah dari Thailand yang berada di posisi 12 dengan market share sekitar 2,3 sampai 2,5%, Pak. Melihat potensi dan peluang ini tentunya masih bisa didorong, masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita maksimalkan, Pak. Tentunya dengan dukungan atau teman-teman dari Indonesia, khususnya teman-teman pengusaha UMKM. Siap. Jadi kalau bicara tadi peluang atau tidak ada peluangnya, sebetulnya produk-produk Indonesia tadi memang masih banyak peluang ya, Pak Rifai ya. Tapi kembali lagi bahwa saingannya itu bukan hanya orang Indonesia saja, tidak hanya perusahaan Indonesia saja, tidak ada produk Indonesia saja. Kalau sudah bicara ekspor, tentu saingannya global nih, seluruh dunia akan bersaing di situ. Dan jadi kita harus tadi kualitasnya bagaimana, kuantitasnya, yang paling utama juga adalah kontinuitasnya ya, berarti ya Pak Rifai ya. Betul Pak. Siap. Nah, menarik nih Pak Rifai, tadi disampaikan Pak Rifai bahwa kita bersaing tidak hanya dengan satu negara saja, tidak hanya dengan satu perusahaan-perusahaan di Indonesia saja. Nah, kelihatannya kok susah sekali nih masuk ke pasar luar negeri, termasuk ke Arab Saudi. Apakah kita harus banting-bantingan harga, terus kemudian harus dengan kuantitas besar dulu supaya bisa ekspor, atau bagaimana Pak Rifai? Atau ada cara lain? Karena tadi di Pak Rifai di videonya juga sampaikan promosi dilakukan dengan digital media, sosial media salah satunya. Sosial media apa sih yang dipakai di Saudi Arabia dan terbesar, dan apakah dari ITPC itu juga ada fasilitasi ke situ, termasuk untuk ke e-commerce, mungkin ke marketplace, Pak Rifai? Ya Pak, ini menarik nih apa yang Pak Haris sampaikan. Jadi memang kita melihat bahwa salah satu kendala, misalnya teman-teman UMKM untuk masuk ke pasar Arab Saudi itu terkait dengan biasanya nih pengusaha-pengusaha Saudi juga sangat pilih-pilih, Pak. Artinya memang yang sudah cukup punya nama yang besar lah yang bisa masuk. Sedangkan kebutuhan di sini kita ngelihat teman-teman di Indonesia juga cukup besar kan, teman-teman diaspora. Nah, salah satu caranya adalah melalui misalnya kemitraan sebenarnya, kemitraan dalam koridor harus ada yang mengkonsolidasi teman-teman UMKM. Itu satu caranya, Pak. Cara yang lain baru kita melihat bahwa produk ini bisa kita dorong melalui platform digital atau e-commerce, Pak. Karena kita melihat keunikan dari pasar Arab Saudi bahwa lebih dari 60% penduduk Saudi ini adalah kalangan milenial, Pak Haris. Jadi lebih 90% itu internet penetration-nya lumayan besar. 80% adalah e-commerce user, Pak. 80% e-commerce users. Jadi sangat besar sekali perputaran pembelian melalui platform digital. Nah, kami di ITPC juga bekerja sama tentunya dengan atas perdagangan di Riyadh dan salah satu vendor ini, kita mencoba menghadirkan sebuah platform digital yang kita namakan Indomajar. Indo itu Indonesia, Majar itu tempat berdagang. Jadi kita dorong teman-teman Indonesia, teman-teman UMKM untuk bisa memasarkan produknya. Platform ini platform gratis, tidak dipungut biaya. Jadi memang sebagai media kita atau fasilitasi kita kepada pengusaha-pengusaha UMKM Indonesia itu bisa dilakukan dengan B2C maupun B2B, Pak. Jika ada memang buyer dari Saudi yang berminat terhadap produk Bapak Ibu. Nanti Pak Haris, kita juga nanti biasanya kita mengadakan semacam training, Pak, untuk teman UMKM
bagaimana mereka mendaftarkan produk mereka atau perusahaan mereka ke platform ini, bagaimana mereka melakukan selling, Pak, di platform tersebut. Platform ini terus terang memang kita sedang persiapkan, namun sudah berjalan, sudah bisa fungsional, namun memang belum kita launching, Pak. Karena memang kita kemarin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kurasi dari teman-teman UMKM yang akan mengirimkan barangnya ke Arab Saudi. Ada beberapa vendor Indonesia, ada Gurita di sana, ada Genio, ada TGI, PT Pos juga bekerja sama dengan kita sebagai logistik provider untuk produk Bapak Ibu yang dikirimkan ke Arab Saudi. Jadi harganya lumayan kompetitif lah dari sisi logistik, Pak. Berarti tadi penekanannya gratis ya, Pak Rifai, ya, untuk ikut di Indomater tersebut ya. Siap. Nah, ini bagi eksportir, calon eksportir sekalian yang melihat tayangan ini, itu bisa melakukan atau mencoba platform yang disampaikan oleh Pak Rifai tadi, indomater.com. Jadi ini adalah salah satu cara perwakilan perdagangan dari Kementerian Perdagangan dari Indonesia untuk membantu produk-produk Indonesia ke luar negeri. Nah, tadi disampaikan Pak Rifai, kita saat ini bermainnya tidak hanya B2B saja, tapi B2C pun bisa dilakukan di situ. Dan bahkan tadi yang Pak Rifai sempat bercerita mengenai produk yang salah satu produk furniture atau home decor tadi sampai dilihat, pasti dia benchmarknya di harga setempat. Nah, harga setempat itu ternyata kalau memang kita tidak bisa kompetitif ya, tentu kita akan ada kesulitan ke sana. Kecuali produk kita itu ada USP-nya, unique selling proposition-nya. Ada cerita yang kita angkat di produk kita tersebut. Nah, terkait hal tersebut Pak Rifai, karena kalau kita bersaing di harga, ya kita mungkin tahu bersama, Cina pasti susah dilawan lah. Nah, terkait yang tadi kami sampaikan USP tersebut, bisa nggak kita mengangkat produk Indonesia atau apa yang bisa diangkat dari produk Indonesia? Karena tadi Pak Rifai sampaikan, kita masih kalah bahkan dengan negara-negara ASEAN. Nah, Thailand yang notabene bukan negara Muslim ya, nah itu aja sudah menjadi nomor 2 ya, atau nomor 3 tadi Pak Rifai sampaikan. Nah, apa yang bisa membedakan produk Indonesia bisa masuk ke pasar Saudi Arabia dengan USP-nya tersebut Pak Rifai? Terima kasih Pak Ariswa. Pertanyaan susah juga nih Pak. Jadi memang kita perlu lebih banyak melakukan brand promotion, Pak. Nah, memang banyak sekali brand-brand kita ini yang belum banyak dikenal, Pak, khususnya untuk produk-produk fashion gitu ya. Karena ini perlu memang didorong agar memang promosi-promosi brand kita atau merek-merek Indonesia bisa banyak dikenal di Arab Saudi. Kedua, Pak, ini terkait dengan Indonesia saat ini belum memiliki perjanjian dagang, Pak, dengan Arab Saudi ataupun dengan negara-negara GCC, sebagaimana misalnya Singapura yang sudah punya FTA sejak tahun 2008 kalau nggak salah. Nah, ini yang kita dorong bagaimana ada perjanjian dagang sehingga memudahkan produk-produk kita itu dari sisi harga maupun dari sisi dari sisi yang lain itu bisa lebih mudah masuk ke Arab Saudi. Nah, yang ketiga, Pak, agak unik juga Pak pasar di Arab Saudi. Jadi pernah di tahun 2018, ini menurut cerita teman-teman. Jadi ketika kita melakukan fashion show Pak, di Ampel katakanlah. Jadi harga dari busana-busana muslim atau abaya yang dijual, waktu dibanderol dengan harga 200 sampai 300 real sesuai dengan harga di Indonesia, itu justru pembelinya sangat sedikit sekali Pak. Tapi ketika diangkat, kemudian strateginya berubah, Pak. Harganya kalau begini kita bikin harganya di atas. 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Dijual angka 500 sampai 900 real. Apa yang terjadi, Pak Haris? Jadi produknya habis terjual, Pak. Jadi tergantung memang segmen ini yang mau kita tuju, Pak. Di beberapa tempat memang orang Saudi yang berduit memang kan nggak akan mau ambil barang-barang yang murah gitu kan. Iya. Nah, cuma memang brandnya itu perlu diperkuat kan. Di beberapa misalnya di toko-toko furniture besar Pak,
harga furniture Indonesia harganya Masya Allah Pak, bisa sampai 200-300 juta Pak. Saya pernah ke salah satu perusahaan furniture, tapi memang impornya melalui negara ketiga Pak, melalui Amerika gitu. Nah, harga di situ Pak bisa sampai 50.000, 60.000 Pak, US, 50.000 SAR Pak. Ya harganya sekitar 200 sampai 300 juta Pak. Meja makan Pak Aris. Maksud saya memang ada wilayah-wilayah yang memang harganya perlu kompetitif, tapi ada yang memang kita perlu memperkuat brand kita gitu Pak. Karena orang Saudi misalnya memakai handphone, maunya kan pakai handphone yang mahal Pak. iPhone misalnya kita sebut merek Samsung harganya bisa 20-30 juta, orang beli laris Pak. Siap. Nah, itu yang Bapak bilang mungkin unit selling proposition-nya yang harus jelas ya. Nah, sebelum masuk ke sana tentunya kita perlu membangun brand kita. Nah, ini yang memang promosi-promosi brand-brand Indonesia ini yang masih jarang dilakukan gitu Pak. Karena penjualan kita ini ke sini masih untuk produk-produk yang kategorinya mass production gitu Pak. Produk makanan gitu. Berarti pada kuntinya betul harus tahu market ya Pak Rifai ya. Kita mau menuju pasar yang mana. Utamanya pertama tentunya sebelum kita tahu market ya kita tahu produk kita. Kita mau jual produk yang seperti apa. Jadi kalau mau kita sampaikan unique selling proposition-nya tadi, mau cerita produk kita yang seperti apa ya kita tentu harus tahu keunikan produk kita. Dan setelah kita tahu keunikannya tersebut, setelah kita tahu pasarnya ya tentu kita bisa targetkan. Ya mungkin bicaranya nggak perlu, tadi saya yakin yang dengan baju yang harganya sampai ratusan juta, dia pasti bukan container base itu Pak Rifai. Tetapi dia tahu nih, dia pendekatannya pasti tahu. Dan bahkan tadi sosial media itu menjadi suatu hal yang sangat menarik. Nah, kalau untuk menjadi acuan Pak Rifai, tadi belum Pak Rifai sampaikan nih, sosial media apa sih yang digunakan di Arab Saudi? Apakah sama seperti di Indonesia, Instagram, Facebook, dan yang lain-lain? Ada acuan nggak Pak Rifai sama marketplace untuk benchmark harga? Karena satu hal, harga itu menjadi, walaupun tadi harga kita bisa lebih tinggi, tetapi utamanya pasti kan ada harga umum. Nah, patokan harga umum selain tadi disampaikan Pak Rifai, Indomajar.com yang marketplace yang sedang dikembangkan, yang gratis itu, marketplace apa yang bisa menjadi patokan para UKM tentunya di Indonesia, Pak Rifai? Sosial medianya apa dan marketplace-nya Pak Rifai? Terima kasih Pak Haris. Jadi kalau bicara pertama tentang sosial media dulu Pak ya. Sosial media itu yang paling banyak melakukan penetrasi perdagangan e-commerce itu adalah Facebook Pak di sini yang paling besar. Lebih dari 65% itu melalui Facebook. Juga ada melalui Instagram. Tapi kalau Bapak bicara terkait sosial media yang populer itu ada Snapchat yang banyak dipakai, juga ada TikTok Pak. TikTok juga cukup populer, tapi kan itu tidak bisa secara lebih general untuk menggambarkan produk-produk Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita lihat dari penetrasi promosi itu lebih banyak dilakukan melalui Facebook Pak, penawaran-penawaran produk itu. Lebih dari 65%. Nah, kalau kita bicara tentang marketplace Pak. Nah, marketplace ini unik Pak. Jadi unik dalam artian kalau kita bicara produk-produk secara umum Pak ya, secara umum itu memang Amazon.sa ataupun Nun Pak. Itu salah satu yang terbesar. Nun ya, itu dari Arab Saudi Pak. Dari UAE juga, markasnya di UAE. Tapi di situ ya. Itu yang umum Pak. Tapi sebenarnya banyak juga store-store yang lain yang cukup punya basic penjualan yang cukup besar. Katakanlah kalau kita bicara tentang fashion Pak. Jadi ada satu platform namanya Namshi Pak. Namshi, nah ini termasuk yang terbesar Pak, sellingnya Pak. Di luar negeri, di Arab Saudi terbesar. Nomor 1 Pak, Namshi. Itu yang dijual adalah produk-produk branded Pak. Produk branded, bentuknya fashion. Itu semacam marketplace Indonesia, Bukalapak, Tokopedia seperti itu Pak. Namshi tadi itu. Namshi, tapi dia khusus ke produk fashion Pak. Oh, khusus fashion, oke. Jadi kalau bicara produk apa yang paling banyak laku di e-commerce-nya Saudi,
fashion Pak, nomor 1. Nomor 1 fashion. Bukan food and beverage ya. Dari sisi nilai, food and beverage itu nomor 2 Pak. Oke. Ada fashion, food and beverage, kemudian ada juga consumer electronics Pak, itu juga lumayan besar Pak. Siap. Oke. Jadi tadi fashion ini ternyata menjadi salah satu peluang kita ya Pak Rifai ya, yang besar ya. Jadi mungkin kita bisa branding produk Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Saya yakin pasarnya di sana akan terbuka lebar. Dan tadi yang nomor 2 adalah food and beverage ya. Kembali lagi, UKM kita, pelaku usaha di Indonesia sebagian besar memang food and beverage. Nah, untuk masuk ke pasar Saudi persyaratannya cukup besar. Nah, ini saya teringat Pak, ada yang bertanya kepada kami mengenai peraturan. Tadi Pak Rifai sampaikan. Ini mungkin sekilas Pak Rifai sampaikan. Peraturan itu SFDA ya Pak Rifai ya kalau nggak salah ya. Nah, itu yang mengurus harusnya siapa? Apakah eksportirnya dari Indonesia atau si importirnya? Dan kisaran biaya lah, mungkin lah Pak Rifai lah bisa kasih gambaran ke kita semua Pak Rifai. Jadi gini Pak Haris, ini apa? Kalau bicara tentang persyaratan, memang SFDA maupun SASO Pak ya, Saber, itu kalau kita akan memasukkan barangnya itu harus terdaftar. Nah, siapa mendaftarkan? Itu adalah importir Pak. Buyer ya. Ya buyer yang mendaftarkan ke sini. Namun saat ini juga banyak sebenarnya tawaran-tawaran dari beberapa provider atau e-buyer yang dimana perusahaannya itu bisa digunakan Pak untuk sebagai fasilitator lah untuk mendaftarkan produk Bapak Ibu. Tapi dengan tentunya dengan bayaran gitu lah Pak ya, dengan biaya tertentu gitu. Ada Pak, ada perusahaan di sini yang bersedia perusahaannya sebagai importir untuk memasukkan produk Bapak Ibu sekaligus mendistribusikan produk Bapak Ibu sekalian, tergantung nanti perjanjian dengan perusahaan tersebut. Oke, soal biaya ada gambaran Pak Rifai, sebesar apa sih untuk mendaftarkan sertifikasi itu di Arab Saudi? Untuk produk makanan sebenarnya tidak ada biayanya Pak, untuk produk makanan, tergantung nanti ada uji lab dan lain-lain, tapi secara prinsip tidak berbiaya. Tapi memang kan karena kita menggunakan pihak ketiga, tentunya ada hal-hal yang perlu dijaga gitu ya. Nah itu kisarannya kalau nggak salah itu sekitar 2 jutaan gitu Pak per SKU ya. Oke. Nah ini kembali lagi mungkin peraturan di Arab Saudi juga hampir sama lah di Indonesia, dalam artian prinsip-prinsipnya sama, bahwa kalau produk makanan dan minuman ya harus sesuai dengan standar kesehatan. Kalau secara biaya tentu pun sama, di Indonesia pun juga sudah mulai menghilangkan biaya-biaya tersebut, tetapi kalau tadi terkait uji lab kemudian kalau menggunakan pihak ketiga, nah itu tentu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan, baik itu tadi oleh importirnya, karena memang yang mengedarkan situ adalah importirnya, tetapi tentu si importir pun juga akan berkomunikasi dengan si suppliernya supaya ya tentunya ketika diuji labkan di Arab Saudi ya sesuai dengan peraturan di sana. Nah ini peran perwakilan perdagangan ITBC seperti apa Pak Rifai? Khususnya tadi Pak Rifai sampaikan kalau kita ada buyer di Saudi Arabia, bagaimana sih peran ITBC? Bisa nggak kita mendapatkan konfirmasi nih? Karena ada mungkin ketakutan ya Pak Rifai ya, selain jaraknya cukup jauh, kemudian tentunya masalah bahasa. Nah ini apakah memungkinkan dari pihak UKM atau pelaku usaha berkomunikasi dengan pihak ITBC apabila ini untuk verifikasi bayar tersebut Pak Rifai? Dan caranya bagaimana? Iya Pak, saat ini memang banyak Pak yang meminta bantuan ITBC dan itu menjadi salah satu tugas kita sebenarnya Pak, melakukan background checking Pak. Ketika misalnya Bapak Ibu akan melakukan kerjasama dengan perusahaan di Arab Saudi, begitu juga sebaliknya Pak. Ketika perusahaan Saudi juga akan melakukan kerjasama dengan perusahaan di Indonesia, karena kan tidak sepihak ya, dua pihak. Kita juga membantu mereka untuk melakukan background checking terhadap perusahaan yang ada di Indonesia maupun perusahaan yang ada di Arab Saudi.
Nah, apa yang kita minta untuk perusahaan di Indonesia, di Arab Saudinya biasanya karena lebih banyak memang permintaan dari Indonesia untuk melakukan background check, Pak, verifikasi. Kita minta nama perusahaannya, kontak personnya, sama ini nih Pak, company registration number-nya Pak, CR number-nya Pak. Itu penting. Nanti biasanya kita datengin Pak ke perusahaannya. Oh, datang langsung ya Pak Rifai ya? Saya senangnya datang langsung Pak. Ya, dalam Biar artian kenalan Pak. Kalau yang sudah kenal sih kita nggak perlu ini ya. Tapi kalau yang baru-baru kan perlu kita cek Pak kantornya di mana. Apalagi akan tanda tangan MOU pasti kita datangin tuh kantornya Pak. Supaya Kantornya pasti benar juga, apa? Ya? supaya lebih pasti berarti ya. Iya Pak. Itu kayak kemarin apa ya, yang kayak kopi gitu kan dibiayain sama LPI. Pak Rifai kemudian transaksinya lumayan besar lah Pak, 1 juta USD kan. Itu kami datengin Pak kantornya Pak Haris. Saya datengin, ketemu, terus gimana? Perlu nggak mereka mau wawancara? Karena ini kan ada subsidi ya dari LPI. Ya udahlah, udah didatengin sama Pak Rifai, udah ketemu, udah kita percaya aja. Kayak gitu Pak. Jadi memang mendatangi langsung lebih baik gitu kan, karena orang Saudi juga memang lebih senang hubungan perdagangan ini dilakukan secara bilateral Pak. Jadi makanya itu kalau ada teman-teman melakukan bisnis matching, kemudian ramean gitu Pak ya, itu biasanya ya mereka datang tapi kurang tertarik. Mereka lebih senang one on one gitu Pak, one on one. Jadi misalnya ada produk yang mereka tertarik, mereka hanya berkomunikasi langsung dengan seller atau eksportir yang jadi tidak terkait dengan yang lain gitu. Siap. Wah, luar biasa ini berarti support dari pemerintah Indonesia khususnya ITPC Jeddah yang ada di Saudi Arabia. Nah, tadi Pak Rifai sampaikan berarti tinggal komunikasi ya ke ITPC ya, bisa melalui email ya untuk terkait background checking tadi tersebut ya. Siap. Nah, ini yang menarik juga terkait sampel Pak Rifai, karena kan tentunya tadi Pak Rifai sudah membuka peluang untuk pengiriman sampel ke ITPC Jeddah untuk di display. Caranya bagaimana Pak Rifai? Apakah bisa tadi sama seperti proses yang tadi komunikasi by email mungkin ya ke ITPC Jeddah untuk pengiriman sampel tersebut, dan ada persyaratan-persyaratan tertentu mungkin Pak Rifai? Untuk pengiriman Pak, sampelnya sebenarnya terbuka Pak untuk siapa saja yang akan mengirimkan sampelnya ke sini. Karena kan menilai keseriusan dari teman-teman eksportir itu dari bagaimana mereka mau tidaknya mengirimkan sampel ke kita Pak. Iya. Iya kan, nantinya kita mau memasarkan. Kita memang kadang-kadang kalau hanya memasarkan melalui brosur gitu ya, tanpa melihat barangnya atau memegang, mencicipi lah kalau makanan dan minuman itu, mereka juga ngerasa ada yang kurang Pak Haris. Jadi barang itu ada di sini, nanti bisa dialamatkan ke kantor kami. Kami biasanya mungkin kami ketik apa nanti kirim ke Pak Haris ya, untuk boleh. untuk mengirimkan alamat kita di ITPC Jeddah dengan alamat Indonesian Consulate yang ada di Jeddah, Jalan Al-Muallifin Street. Nanti saya kirim ke Pak Haris untuk ditampilkan di ininya. Siap. Tapi lewat website bisa juga kan, di situ ada kan ya Pak Rifai? Ada. Tapi website ITPC Jeddah di www.itpc/jeddah.sa Pak. ITPC atau bisa di Google Pak, bisa di Google sebenarnya. Nah, itu pasti ada ya di Google ya. Oke, luar biasa. Intinya tadi disampaikan Pak Rifai, kondisi seperti saat ini jualan lewat brosur saja mungkin menjadi salah satu cara memang. Tetapi ketika orang mau deal itu kan pasti kembali lagi ngomongin kopi, kalau nggak dicoba dulu kan nggak mungkin. Kita tahu kita nggak beli kopi berdasarkan brosur kan ya Pak Rifai ya. Produk makanan minuman tentunya itu paling utama, itu harus dicoba. Produk furniture pun juga orang ketika membeli kursi, meja pasti ingin melihat juga, ingin merasakan produknya itu sebaik apa. Nah itu salah satunya bisa dimanfaatkan ruang display ITPC Jeddah ya tentunya ya. Tetapi kembali lagi soal space ruangannya itu free, tidak berbayar ya Pak Rifai ya. Cuman pengirimannya ke sana tentu kita tanggung oleh ya. Iya, tanggung sendiri Pak. Siap. Nah, tapi potensi kesananya lebih besar karena kalau nggak salah barusan minggu lalu juga Pak Rifai ada pameran ya di Saudi Arabia.
ya di Riyadh, dan itu orang Indonesianya nggak bisa ke sana ya, hanya produknya saja ya Pak Rifai ya. Ya, jadi seperti yang dilakukan Pak Rifai ini di kantor ITBC Jeddah itu hampir sama seperti pameran yang terbuka selama setahun penuh Pak Rifai. Dan kita bisa mengundang buyernya, tentunya Pak Rifai secara rutin juga ITBC Jeddah mengundang buyer untuk datang ke sana, dan juga tentunya supplier Indonesia apabila sudah ada buyernya, produknya sudah ada di sana, tinggal komunikasi saja. Buyernya bisa langsung datang ke kantor dan bisa merasakan ya Pak Rifai ya. Bisa melihat ya, betul Pak Haris. Betul, wah luar biasa sekali nih. Nggak terasa nih Pak Rifai, ngobrol kita sudah 1 jam. Kita bicara panjang lebar, dan tentunya kembali lagi tadi Pak Rifai sampaikan harus one on one. Ini saya harus datang ke Jeddah nih untuk berbicara langsung dengan Pak Rifai, melihat kantornya nih luasnya seperti apa, dan tentunya kita bisa berkeliling di Saudi Arabia untuk melihat potensi produk Indonesia sebesar apa di sana. Nah, untuk penyemangat Pak Rifai kepada kita semua, bagaimana untuk masuk ke pasar Arab Saudi, khususnya untuk para pelaku UKM, semacam closing statement lah dari Pak Rifai untuk sesi ekspor talk kita yang ke episode ke-40 kali ini. Silakan Pak Rifai. Terima kasih Pak Haris. Jadi intinya Bapak Ibu, bahwa kami perwakilan perdagangan di Arab Saudi, khususnya di Jeddah, siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk memasarkan produk-produk Bapak Ibu sekalian ke Arab Saudi. Pasar Arab Saudi adalah pasar yang terbuka. Kemudian jenis-jenis produk apa yang dibutuhkan, sebenarnya apa yang memang kita miliki di Indonesia, karena memang banyak sekali diaspora di sini. Jadi apapun produknya sebenarnya memiliki pangsa dan peluang yang sama di sini, tergantung memang target marketnya seperti apa. Jadi kami dari ITBC Jeddah siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk memasarkan produknya di sini, bisa memanfaatkan marketplace yang sudah kita hadirkan, ada Indomajar, untuk mencoba melakukan penetrasi lah ke pasar di Arab Saudi. Intinya kami di perwakilan siap 24 hours untuk mendukung Bapak Ibu sekalian memasarkan atau melakukan promosi produknya di Arab Saudi. Terima kasih Pak Haris. Siap, alhamdulillah luar biasa nih Pak Rifai, Kepala ITBC Jeddah. Jadi disampaikan Pak Rifai siap 24 jam untuk promosi produk Indonesia di Saudi Arabia. Caranya bagaimana? Tadi bisa di googling alamat ITBC Jeddah. Silahkan langsung email saja ke beliau, sampaikan produknya seperti apa. Kalau ingin kirim sampel bisa langsung kirimkan ke alamat ITBC Jeddah, dan bahkan tadi Pak Rifai juga sudah memberikan fasilitas khusus terkait marketplace. Itu marketplace bisa kita tinggal daftar ke situ, produk kita bisa diupload ke situ, dan tentunya kita tinggal berkomunikasi mencari buyer melalui sosial media bisa kita lakukan, dan kita tidak segan-segan untuk belajar, karena tentunya kita harus tahu market kita. Know your product yang pertama, know your market, dan tentunya khusus untuk Saudi Arabia kita juga selain bisa mendapatkan laba yang besar, pahalanya pun juga tidak akan kunjung berhenti Pak Rifai. Makasih Pak Rifai, sekali lagi kami ucapkan atas nama pribadi, atas waktunya dan ilmunya tentunya, dan kita tunggu undangannya supaya saya bisa datang ke Saudi Arabia untuk bertemu dan mengunjungi kantor ITBC Jeddah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, salam sehat selalu, dan tak lupa salam ekspor. Salam ekspor.